Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yakni akan menerangkan tentang bilangan. Di sini saya akan menjelaskan materi dan soal-soalnya. Materi bilangan sebagai berikut. Ada 3, bisa dilihat, mengurutkan, membandingkan bilangan bulat, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, cara mudah menentukan tanda pada garis bilangan dalam menyelesaikan pertidaksamaan. Yang pertama adalah mengurutkan bilangan bulat. Ada 3 tahap. 1. Jika yang dibandingkan sama-sama positif, maka langsung dapat dibandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. 1 sama 2 otomatis lebih besar 2. Selanjutnya, jika yang dibandingkan berlawanan tanda, bilangan bertanda positif lebih besar dari bilangan yang bertanda negatif. Min 1 sama 1 otomatis lebih besar 1, karena min 1 hukumnya lebih kecil. Yang negatif lebih kecil daripada yang positif. Selanjutnya, jika yang dibandingkan sama-sama negatif, maka semakin besar bilangannya, nilainya akan semakin kecil. Min 1, min 2, min 3. Min 1 lebih besar daripada min 2. Min 2 juga lebih besar daripada min 3. Meskipun bilangannya besar, tapi karena ada tanda negatifnya, otomatis bilangannya akan menjadi lebih kecil. Contoh, isi secara berurutan. Di situ ada tertera kotak-kotak kuning. Ada yang berisi 503, 505, 507. Kita isi kotak-kotak yang kosong secara berurutan. Maka otomatis didapatkan sebelum 503 itu berarti 502. Kalau setelahnya berarti 504, karena perintahnya adalah diurutkan. Selanjutnya, membandingkan bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada yang negatif, ada yang positif ya. Seperti yang kita tahu. Sekarang kita disuruh membandingkan bilangan. Contohnya bilangan bulatnya min 10 dibandingkan dengan min 6. Gunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Langkahnya, letakkan bilangan bulat yang dibandingkan pada garis bilangan. Itu sudah ada garis bilangannya, sudah diletakkan juga. Temukan letak bilangan bulat di sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi sesuaikan dengan tadi itu ya. Kalau bilangannya sudah diletakkan pada garis bilangan, maka semakin ke kiri semakin kecil. Kalau semakin ke kanan maka akan semakin besar. Di situ sudah ada min 6 dan juga min 10. Terbukti ya, min 6 itu berada di kanannya min 10. Selanjutnya, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, ini penjumlahan biasa ya. Min 4 ditambah 8. Itu contohnya. Kita misalkan seperti biasanya aja. Min 4 berarti punya hutang 4, ditambah 8 berarti punya uang 8 untuk melunasi hutangnya. Hutangnya 4, uangnya ada 8, berarti sisanya 4. Karena sisa, dia positif. Di sini juga ada hitungan campuran. Ada 4 aturannya. Operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat sehingga pengerjaannya dimulai dari sebelah kiri. Ya. Maksudnya apa? Kalau penjumlahan sama pengurangan bebas lah. Tapi mulainya sebelah kiri, berarti di situ min 3 tambah 5 dikurangi min 3. Itu bebas ya, berarti dari kiri. Tinggal dikurangi ditambahkan hasilnya 5.
Kedua, operasi perkalian dan pembagian sama kuat sehingga pengerjaannya dimulai dari sebelah kiri. Kalau sama-sama perkalian juga sama. Ketiga, operasi perkalian dan pembagian lebih kuat dari operasi penjumlahan dan pengurangan, sehingga pengerjaan operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Kalau ada perkalian sama penjumlahan, maka yang didahulukan adalah perkalian. Contohnya itu ada di nomor 3. 12 dikurangi 4 dikali 2, berarti yang kita kita hitung dulu adalah 4 dikali 2 berapa? 8. Sekarang 12 dikurangi 8, 4. Seperti itu. Selanjutnya, apabila terdapat operasi bilangan di dalam kurung, maka operasi di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Di situ contohnya nomor 4. 12 ditambah 4 kali 2. Ini selain perkalian karena memang ada kurungnya ya. Meskipun penjumlahan kalau ada di kurungnya, maka harus didahulukan terlebih dahulu perhitungannya. 4 dikali 2 8, 8 ditambah 12 20. Sesuai dengan jawabannya. Selanjutnya, cara mudah menentukan tanda pada garis bilangan dalam menyelesaikan pertidaksamaan. Di situ ya ada 5 tahap yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah jadikan ruas kanan pertidaksamaan bernilai 0. Faktorkan, tentukan titik kritis, buat garis bilangan, tentukan tanda min atau plus pada setiap interval, tentukan himpunan penyelesaian. Di situ soalnya adalah x kuadrat dalam kurung 2x min 3 pangkat 3 dikali x min 3 pangkat 2 dikali 2x min 7 kurang dari 0. Karena di sini sudah kurang dari 0, berarti kita tidak perlu melakukan tahap pertama. Nah, dari atas itu kita bisa lihat bahwasanya hasilnya adalah ketika sudah difaktorkan, maka ditemukan pemfaktoran seperti biasanya itu. Di situ berarti x0, x pertama hasilnya 0, x yang kedua 3/2, x yang ketiga sama dengan 3, x yang keempat 7/2. Nah, sudah ada gambarnya di situ. Di interval 1, 2, 3, 4, 5. 0, 3/2, 3, 7/2. Itu gambarnya tidak kelihatan, cuma kelihatan pernya. Itu 3/2 dan 7/2. Selanjutnya gimana? Tentukan tanda min plusnya. Min plusnya gimana? Dilihat. Jadi perlu saya jelaskan lagi ya mengenai cara memberikan tanda. Di situ kan intervalnya sudah ada. Cara pertama ya tetap positif ya. Jadi mulainya dari 0, terus 2/3, 3, 7/2. 3/2, 3, baru 7/2. 0 itu kan dihasilkan dari x kuadrat. X kuadrat jadi 0. Nah, itu karena x kuadrat itu pangkatnya genap, maka ketika melewati 0 tetap tandanya. Tadi kan positif. Nah, setelah melewati 0 tetap positif. Sekarang setelah itu kita lihat 3/2. 3/2 asalnya dari mana? Oh, ternyata 3/2 asalnya dari 2x min 3 pangkat 3. Nah, karena pangkatnya ganjil, maka ketika melewati 3/2 tandanya langsung berubah. Berubah itu maksudnya antara min dan plus saja. Berarti tadi plus sekarang jadi min lagi. Dari positif menjadi negatif lagi.
Selanjutnya sama 3 dan 7/2. Setelah itu baru dihasilkan mana yang min dan mana yang plus. Nah, di situ sudah saya terangkan keterangan. Maka penyelesaian pertidaksamaan adalah daerah dengan tanda negatif, karena pertidaksamaan memiliki tanda kurang dari 0 atau negatif. Berarti di situ yang tandanya negatif yang mana? Yaitu di antara 3 dan 7/2 dan di antara 3/2 dan 3. Maka penyelesaian akhirnya 3/2 x sama dengan x lebih besar dari 3/2 atau x kurang dari 3 atau x lebih dari 3 x kurang dari 7/2. Ya, seperti itu sudah saya tuliskan di PPT-nya. Mungkin lebih jelasnya kita bisa latihan sebentar ini soalnya. Silahkan dikerjakan semampunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.